Selamat sore Bapak Ibu yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan masalah gangguan kejiwaan yang banyak dialami oleh orang usia lanjut di atas usia 65 tahun, yaitu kepikunan atau bahasa kedokterannya adalah demensia. Nah, demensia itu ada beberapa jenis. Yang paling dikenal adalah demensia Alzheimer, kemudian demensia vaskuler atau demensia yang diakibatkan karena adanya riwayat stroke sebelumnya, dan demensia Lewy body. Nah, apa sebenarnya masalah demensia ini dan bagaimana kita mengenalinya? Biasanya orang yang mengalami demensia ini memang usianya sudah tua. Ya, biasanya di atas 60-an tahun. Walaupun ada beberapa orang yang mengalami kepikunan atau demensia ini di usia yang relatif lebih muda. Biasanya akibat keturunan yang kuat ya, atau diabetes mellitus atau kencing manis, dan juga stroke. Beberapa faktor risiko ataupun orang-orang yang sering mengalami masalah demensia ini adalah kebanyakan orang tua yang memiliki tekanan darah tinggi yang tinggi dan tidak terkontrol, diabetes mellitus atau biasanya disebut kencing manis, dan juga penyakit yang berkaitan dengan otak seperti pasca stroke atau kondisi masalah yang berkaitan dengan otak, juga termasuk juga diantaranya tumor otak ya. Dan apa yang membuat demensia ini menjadi salah satu faktor penyakit kejiwaan yang cukup berat? Karena memang demensia ini tidak bisa disembuhkan. Jadi biasanya pengobatan itu lebih banyak berfokus untuk mencegah supaya demensia ini tidak makin buruk, tidak makin membuat orang itu mengalami masalah berkaitan dengan kognitif atau penurunan dari kognitifnya. Jadi biasanya tuh ditahan dengan obat-obatan seperti donepezil gitu ya, untuk membantu supaya jangan semakin turun. Nah, permasalahannya, gejala demensia itu atau gejala kepikunan ini bukan cuma masalah lupa ya, terkait dengan lupa-lupa atau loss of recent memory, biasanya tuh memori jangka pendek yang terganggu, tetapi juga seringkali ada masalah-masalah perilaku. Jadi biasanya orang yang mengalami demensia ini suka mengalami gangguan perilaku dan perasaan. Jadi seringkali mengalami delusi atau waham, misalnya dia takut dijahatin oleh orang lain, tetangganya misalnya berbuat jahat kepada dia, seperti itu. Dan ada juga halusinasi, ya, seperti kayak misalnya dia melihat atau mendengar bisikan, ya. Nah, menariknya memang pada kasus-kasus yang berat terjadi juga gangguan perilaku hebat. Misalnya orang itu ngamuk ya, bahkan sampai meninggalkan rumah ya. Dan ini seringkali menjadi bahan kerepotan oleh orang yang merawatnya atau caregivernya. Demensia sendiri memang tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikenali dengan mulai adanya berkurangnya memori berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang baru dialami. Misalnya baru naruh barang, terus dia lupa, dia baru melakukan sesuatu dia lupa, bahkan pada kasus tertentu makan juga dia lupa. Kemudian sayangnya karena demensia ini seringkali dikaitkan dengan penyakit tertentu, maka biasanya kondisinya makin berat kalau penyakit yang tadi disebutkan seperti kencing manis, hipertensinya, atau pasca stroke-nya itu tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol, maka kemungkinan dia mengalami gejala kepikunan yang berat dan yang mengganggu itu sangat dominan atau sangat mungkin. Pengobatannya memang lebih banyak ke arah pengobatan simptom atau gejalanya. Kita bisa tetap memberikan obat anti demensia, tetapi biasanya seorang dokter jiwa seperti saya mengobati demensia itu kalau dia ada gejala gangguan perilaku. Ada paranoidnya, ada delusinya, ada halusinasinya, ada gangguan agresivitasnya, nggak bisa tidur, atau ngelindur ya, dia keluar dari tidurnya sampai akhirnya membuat kerepotan di rumahnya. Saran saya buat sebagian caregiver ataupun orang tua ataupun bapak ibu yang merawat pasien yang mengalami demensia, sebaiknya menggunakan gelang yang berisikan alamat informasi ataupun setidaknya nomor HP dari orang tersebut. Jadi nama dan
nomor HP-nya. Karena khawatirnya kalau dibawa ke luar, kalau beliau ini masih bisa jalan sendiri, suka hilang. Atau bahkan di malam hari bisa keluar rumah atau keluar dari apartemen tempat kita tinggal ya. Makanya kalau kunci ataupun sesuatu yang berkaitan dengan akses sebaiknya tidak diketahui oleh mereka. Yang kedua adalah jangan berpindah-pindah. Orang tua ini lebih baik memang ditempatkan di suatu tempat kamar misalnya ataupun ruangan yang tidak berpindah-pindah, termasuk juga rumah. Kadang-kadang memang kan ada giliran nih, misalnya hari ini mau ke rumah si A, orang tuanya selama 1 bulan nanti pindah ke rumah anaknya si B gitu ya. Ini kadang-kadang tuh tidak membantu orang itu jadi lebih baik, malah membuat dia semakin bingung karena sulit dia untuk menerima informasi yang baru. Nah, yang ketiga adalah jangan lupakan untuk memakan obat yang bisa membantu supaya kondisi misalnya diabetes, hipertensinya akan jauh lebih baik. Ini sangat penting untuk mengontrol kondisi-kondisi yang berkaitan dengan demensianya juga gitu. Jadi bukan cuma masalah demensianya, tapi gejala-gejala yang lain juga harus diperbaiki. Seringkali ya, saya sering melihat kita lupa karena kalau kita ingatnya bahwa si orang ini nggak kehilangan memori, dia masih bisa melihat bukan melihat, sebenarnya mengingat ya sesuatu yang di masa lalunya. Ya betul, yang problem pada orang demensia itu bukan masa lalunya, bukan mengingat masa lalunya, tetapi dia mengingat masa kininya ataupun sesuatu yang baru saja dia lakukan. Itu yang menjadi problem orang yang mengalami demensia. Jadi jangan sampai kita tuh kelewatan atau tidak mengenali bahwa orang tua kita, paman dan bibi kita ataupun nenek dan kakek kita sebenarnya sudah mengalami demensia. Demensia atau pikun bukanlah merupakan penyakit yang dianggap wajar terjadi pada orang tua, karena ada usia sampai 90 tahun pun tidak mengalami demensia. Jadi buat kita yang keluarganya mengalami demensia sebaiknya segera berobat, bisa ke dokter saraf atau ke dokter psikiater, apalagi jika mengalami gangguan-gangguan perilaku seperti yang tadi saya sebutkan. Pada dasarnya, proses penggunaan pengobatan pada demensia adalah untuk mencegah lebih buruknya terjadi masalah-masalah terkait dengan demensia ini. Terkadang memang kita perlu mengobati dengan segera, karena kalau kita tidak mengobatinya dengan segera, maka hasilnya akan membuat kerepotan sendiri di keluarga. Ya, karena biasanya nih ada beberapa di antaranya tuh sudah tidak mampu melakukan apapun, jadi masih di kursi roda atau bedridden ya, dan ini membuat kesulitan juga untuk orang rumahnya merawatnya. Ya, kadang-kadang kalau dia sampai jatuh itu bahkan bisa menyebabkan masalah demensianya semakin berat. Jadi harus hati-hati, dijaga banget jangan sampai jatuh. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye bye.